Halo sahabat Ejar, bertemu lagi dengan Yuliana. Hari ini kita akan membahas tentang pembobotan jabatan. Pembobotan jabatan diperlukan untuk menentukan bobot atau nilai dari sebuah jabatan ketika dibandingkan dengan jabatan lain. Sebenarnya, dalam beberapa kasus, kita sudah melakukan pembobotan jabatan ketika kita menentukan bahwa jabatan ini levelnya staff, group leader, supervisor, superintendent, manager, dan seterusnya. Karena mungkin perbedaannya jelas sekali antara mereka yang di level staff, level group leader, dan seterusnya itu. Namun bagaimana dengan level yang sama di bidang yang berbeda? Misalnya di bagian produksi, marketing, finance, IT, dan lain-lain. Apakah untuk level yang sama, mereka memang memiliki bobot yang sama atau berbeda? Bagaimana menurut Anda? Yuk kita bahas. Banyak orang berpikir level staff di semua bagian sama bobotnya atau nilainya, level supervisor sama bobotnya atau nilainya, dan seterusnya. Dengan melakukan pembobotan jabatan yang sistematis dan terstruktur, kita akan mengetahui dengan lebih objektif apakah mereka yang berada di level yang sama sebenarnya memiliki bobot tanggung jawab yang sama. Pembobotan jabatan dilakukan ibarat kita mau menimbang nilai dari berbagai macam buah dan sayuran. Timbangan yang kita gunakan disebut metodologi pembobotan jabatan atau job evaluation methodology. Jadi kalau kita analogikan seperti itu, maka timbangan yang sama akan bisa mengukur bobot berbagai benda atau barang, termasuk berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang disebutkan di atas tadi. Sama dengan metodologi pembobotan jabatan. Metodologi yang sama bisa dipakai untuk mengukur bobot relatif semua jabatan dari berbagai industri. Kenapa saya utarakan hal ini? Karena saya sering mendapat pertanyaan, metode yang dipakai biasanya dipakai di industri apa? Metodologi yang sama bisa dipakai di berbagai industri, asalkan yang menggunakannya benar-benar menguasai metodologi tersebut. Masing-masing perusahaan konsultan terkemuka biasanya memiliki metodologi yang mumpuni, yang didasarkan pada hasil riset puluhan tahun. Kembali ke buah dan sayur yang mau kita bobot nilainya tadi. Kita analogikan buah dan sayur tersebut adalah jabatan-jabatan dari berbagai bidang atau departemen. Karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, maka kita harus menemukan dahulu apa kesamaan dari buah dan sayur tersebut. Misalnya, vitamin dan mineral apa saja yang terkandung di dalamnya, berapa banyak jumlahnya, berapa banyak kulit atau sampah yang tidak dapat dimakan, dan lain-lain. Sama dengan pekerjaan, kita perlu melihat juga apa kesamaan dari masing-masing jabatan dari berbagai bidang tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, secara garis besar, pembobotan jabatan adalah seperti begini. Setiap jabatan harus menghasilkan suatu output. Untuk menghasilkan output tersebut, pemegang jabatan harus memecahkan masalah, yaitu proses kerja. Dan untuk dapat memecahkan masalah, diperlukan input, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi, rumus ini dibaca dari kanan ke kiri. Output dihasilkan dari proses dan input. Cara membacanya bisa dibalik dari kiri ke kanan. Untuk melakukan suatu jabatan, pemegang jabatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan atau input yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau melakukan proses kerja agar tercapai hasil yang dapat berkontribusi bagi perusahaan, yaitu outputnya. Masuk akal? Oke, kita teruskan ya. Apa yang termasuk ke dalam input? Seperti sudah dikatakan di atas, input adalah modal yang dimiliki yang dapat berupa pengetahuan atau keterampilan. Semakin tinggi pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan, semakin tinggi bobot jabatan tersebut. Input tidak bersifat hierarki, artinya seorang staf bisa memiliki pengetahuan atau keterampilan teknis yang lebih tinggi daripada atasannya. Contoh di bidang pendidikan. Yang dikelola
bisa jadi bergelar guru besar atau profesor. Proses terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi seseorang ketika memangku jabatannya. Apakah masalah yang dihadapi hanya itu-itu saja, atau terpola, atau selalu baru, atau bahkan pemecahan masalah yang dilakukan merupakan suatu terobosan baru, contohnya di bidang pengobatan atau hukum fisika dan lain-lain. Tentu saja semakin rumit masalahnya, semakin tinggi bobotnya. Output merupakan hasil yang merupakan kontribusi dari jabatan tersebut. Di bagian ini bisa juga dinilai mengenai pengambilan keputusan. Seberapa dekat atau seberapa jauh hasil yang dicapai mendukung pencapaian sasaran organisasi secara keseluruhan. Dapat diasumsikan bahwa hasil dari bagian produksi dan sales merupakan hasil yang paling dekat dengan pencapaian sasaran organisasi yang bergerak di bidang manufacturing. Untuk organisasi pendidikan, jabatan guru merupakan kontributor terdekat pada pencapaian sasaran organisasi. Untuk perusahaan transportasi, sopir merupakan kontributor utama terhadap pencapaian pendapatan. Mereka adalah orang-orang yang berada di garis depan perusahaan. Secara garis besar, untuk level yang sama, posisi yang merupakan kontributor utama tidak boleh lebih rendah daripada posisi pendukung, kecuali lingkup kerja posisi pendukung tersebut jauh lebih besar daripada kontributor utama itu. Maksudnya, bisa jadi kontributor utama diarahkan untuk melakukan pekerjaan yang terbagi-bagi secara spesifik untuk mencapai efisiensi tertentu, sedangkan posisi pendukung lebih luas lingkup kerjanya. Ini bisa jadi membuat jabatan pendukung memiliki bobot yang lebih besar. Prinsip lain, secara umum, wewenang pengambilan keputusan dan kontribusi seorang atasan biasanya lebih besar daripada stafnya. Nah, kalau kita perusahaan tidak memiliki metodologi pembobotan jabatan, harus bagaimana? Pendapat saya pribadi, sebaiknya pembobotan jabatan dilakukan oleh pihak ketiga. Karena pertama, mereka memiliki metodologi yang sudah teruji. Kedua, mereka tidak berpihak. Ketiga, mereka bisa melakukan perbandingan dengan perusahaan lain di pasar yang sejenis. Keempat, konsultan bisa memberikan masukan mengenai efektivitas struktur organisasi perusahaan dari hasil pembobotan jabatan. Yang ini kita akan bahas di video selanjutnya ya. Bagaimana sahabat HR? Semoga video ini memberikan gambaran atau mengingatkan kembali mengenai pembobotan jabatan. Jangan sungkan untuk berbagi ilmu di kolom komen. Mari bagi ilmu. Ciao.